Nah, Ustadz Tiarwi, ini maaf ini. Konon katanya atau sudah apa namanya, saya dapat info sudah ekspor ke Korea ya katanya ya. Itu gimana ceritanya kok bisa sampai ke mancanegara ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, terutama pemirsa LTTV yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah jumpa kembali dalam program Sadar, satu ayat dalam renungan. Nah, kali ini kita bincang-bincang dengan ini bukan teman lama ya, ini saudara lama yang jarang ketemu karena sibuk masing-masing ini. Alhamdulillah beliau saya perkenalkan Kiai Haji Tiharwi. Oh, coba lihat belakangnya kitabnya masih Masya Allah luar biasa toh. Allahu Akbar. Beliau ini seangkatan saya di TBS dulu. Dan Masya Allah luar biasa banyak kenangan ya Kang ya. Alhamdulillah. Kalau saya tuh kenangannya baik-baik kan? Alhamdulillah baik-baik lah pasti. Yang jelas yang nggak pernah saya lupakan itu saya suka di traktir mie ayam itu. Nah ini beliau ini ya. Mie ayam kali gelis pojokan tuh ya deket Bu ya. Masya Allah alhamdulillah. Walaupun marrotan wahidatan tapi tak selalu teringat ya. Ya karena minal mukhlisin insyaallah. Masyaallah. Nah, ini alhamdulillah pemirsa sudah berapa tahun ya Kang kita udah gak ketemu ya? Berapa tahun ya? Terakhir itu ya sejak lulus lah Kang. Sejak lulus lah kita itu. Sejak lulus beda jalan ya. Beda jalan ceritanya. Ya, sejak lulus itu 94 ya? Kang ya? Ya, 94. 94. Jadi sudah berapa tahun? 94 sampai 2021. Alhamdulillah ya. Dengan adanya teknologi itu kita bisa ketemu ya. Dan insya Allah kita akan berbincang beliau ini. Mungkin disampaikan ini Kang Harwi. Kegiatannya sekarangnya apa ini? Kesibukannya ini. Monggo. Ya, alhamdulillah terima kasih sama Kang Khalid bahwa dalam kondisi saat ini saya masih dianugerahi iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kan saat ini saya masih menjalani profesi saya sebagai bapak dari 3 anak. Luar biasa. Itu jarang loh. Jarang ada orang mengakui apa namanya ayah itu sebagai profesi. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Barakallahu fiik. Saya menganggap itu sebuah profesi yang sangat-sangat apa ya? Karena itu mulai dari apa? Anak-anak saya lahir sampai sekarang itu saya benar-benar menikmati itu pendidikannya. Kemudian sampai anak-anak saya mondok, kemudian ada satu yang kecil masih itu yang umur baru 4 tahun. Wow, Masya Allah. Iya, masih kecil. Jadi sepertinya susulan gitu ya? Jadi yang pertama itu undi kan. Jadi kakaknya terpaut sekitar 2 tahun. Pertama sampai kedua. Kemudian jaraknya jauh, baru yang kemarin baru lahir 4 tahun yang lalu. Masya Allah, tabarakallah. 2017. Berkenaan pas Ramadan tanggal 27 Ramadan anak saya yang ketiga lahir. Alhamdulillah dikasih cowok kan. Jadi cewek cowok. Cewek cowok. Kebalikan ini saya. Ada aja toh. Kebalikan saya itu. Saya cowok cewek. Masya Allah. Iya. Itu setelah
melanglang buana pendidikan di TBS, kemudian saya di Sarang, setelah itu lanjutin di LKIM Krapyak, di Mahat Aliyah Krapyak. Saya nyambi kuliah di kampus di UII Jogja. Setelah tahun 2000 saya mencoba untuk bisnis di Jogja kan. Oh, jadi mulai di Jogja bisnis? Mulai di Jogja. Saya mendirikan usaha ekspor mebel dan kerajinan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tahun 2000 ya, alhamdulillah sudah bisa merasakan uang dolar. Lumayan lama sih saya di usaha ekspor mebel dan kerajinan itu mulai tahun 2000 sampai 2000 aktifnya ya sampai 2007. Oh, Masya Allah. 2008 lah. Jadi itu ekspor mebel ya itu ya. Mebel dan kerajinan. Oh. Lumayan waktu itu bertemannya sama bule-bule. Masya Allah. Allah Akbar. Masih ada yang sekarang masih kontak-kontak. Ada yang dari Prancis, ada yang dari Inggris, ada yang dari lokal sini Singapura, Malaysia. Ya itu merupakan pembelajaran bagaimana kita berinteraksi dengan budaya yang sangat-sangat berbeda dengan kita. Betul. Sangat-sangat mempengaruhi karakter bisnis selanjutnya saya yang sekarang ini. Kemudian setelah tahun 2009 orang tua saya menyuruh saya untuk kembali ke kampung, Bang. Itu udah selesai S2 ya? Saya S2-nya kebetulan mogok di tengah jalan. Oh, Masya Allah. Ya, diteruskan. Kepengen sih selanjutnya ngelanjutin. Ya, gara-gara perbedaan persepsi aja kan. Sama beberapa rekan akademisi. Kebetulan juga sudah sempat ngajar juga sih di dulu sempat ngambil jurusan apa dulu? Psikologi industri. Wah, ya cocok seharusnya saya. Ya, seharusnya waktu itu kan perbedaannya gini. Saya menganggap yang namanya pendidikan sekarang itu harus menciptakan pekerjaan gitu. Jangan menjadikan ilmu kita itu mengabdi atau bekerja kepada sebuah institusi atau perusahaan yang menjadikan kita sebagai aset dari perusahaan itu. Nah, maunya saya kita sebagai pelaku usaha itu harus tertopang dari pendidikan yang sudah ada gitu. Makanya bagi teman-teman saya yang mempunyai profesi sebagai karyawan ini itu lebih berharga di mata teman-teman kampus dibandingkan mereka yang berwirausaha. Nah itu sempat ya menajam juga sih. Luar biasa. Ya karena karakter juga sih karena gimana? Ciri khas jenengan itu punya prinsip itu loh masalahnya. Ya, satu prinsip kemudian profesi. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Terus saya fokus aja lah, saya fokus aja di dunia bisnis saya. Kemudian saya dapat ilmu dari bule-bule itu, saya mengembangkan itu di kampung, di tujuan. Nah, karena terbiasa dengan perlawanan dengan bule yang kalau jam 7 datang ya 5:30 harus datang gitu kan. Acara jam 7 harus 5:30 mulai datang. Pokoknya setengah jam sebelum acara harus siap. Barang sebelum deadline-nya tanggal 5, tanggal 4 harus sudah siap. Itu terpupuk terus. Ya. Alhamdulillah. Dan satu lagi, legalitas perusahaan. Itu yang menjadi semacam
prinsip bagi saya itu kalau kita mau membuat sebuah perusahaan ya legalitas harus ada, walaupun apapun bentuknya itu. Alhamdulillah begitu saya pulang ke Juwana, saya membuat perusahaan dan terlegalkan secara pemerintahan, kemudian sertifikasi saya lengkapi. Pokoknya kalau ibarat motor itu STNK, BPKB lengkap lah, semuanya lengkap. Iya. Peralatan lengkap. Gitu. Nah itu alhamdulillah semenjak perusahaan saya kan akhirnya pulang ke Juwana itu mendirikan CV namanya Yaditra. Kerja di bidang pembuatan terasi. Terasi terasi. Walaupun secara image yang namanya produk lokal diproses secara lokal itu mempunyai image rendahan kan. Dan bagi saya di negara sana ada yang namanya tauco, di negara sana ada yang namanya keju, itu asal muasalnya juga dari yang tradisional. Masya Allah, iya betul. Foodnya kan. Makanya saya punya anggapan bahwa yang namanya terasi itu harus terangkat gitu. Makanya saya bertekad mendirikan perusahaan yang sekelas apa yang negara inginkan. Ya, mulai dari Balai POM-nya gimana, MUI-nya bagaimana, kemudian asapnya bagaimana. Jadi profesional lah ya. Ya, lebih profesional. Kemudian sistemnya bagaimana, CMB-nya bagaimana, syarat rukunnya tak temenuin ya. Luar biasa. Jadi syarat rukunnya. Jadi ilmu penerapan ilmu fikihnya di sini ya. Nah, ya. Jadi syarat rukun sholat bagaimana itu terpenuhi dulu gitu. Nah, syarat rukunnya mendirikan perusahaan terpenuhi dulu, baru kita menjalankan perusahaan itu. Sempat galau sih. Oh iya. Iya, jadi sempat galau itu begini. Itu punya usaha tanpa terlegalkan, itu punya usaha tanpa sertifikasi. Dia bisa usaha, bisa jualan dan laku gitu kan. Tapi kenapa saya harus capek-capek gitu? Masya Allah. Toh juga sama gitu kan. Tapi kembali lagi seperti yang Kang Holek ngendikake wa idza huyitum bi tahiyyatin hayyu bi ahsani minha aw rudduha, ya kan? Itu loh Kang, saya ngaji sama jenengan waktu itu. Kayak kebalik ini. Saya kan teorinya, jangan udah praktek ini. Kalau terus ada orang yang membeli produk saya itu penghormatan. Penghormatan banget. Makanya saya akan memberikan penghormatan yang lebih lah kepada yang beli itu. Ya. Jadi bahwa yang membeli produk saya akan mendapatkan kebaikan dari apa yang ada di produk kami gitu. Baik secara legal produk, kemudian pajaknya saya juga membayar kepada negara, kemudian sertifikasi halalnya ada MUI, kemudian uji labnya saya ada bersama dengan Sakat Pati. Pokoknya lengkap, pokoknya sebenarnya kalau dimakan saya bertanggung jawab dunia akhirat gitu loh. Masya Allah. Nah ini yang mungkin kalau dalam bahasa Arabnya ini etkon ya. Sudah etkon ihsan. Jadi saya tuh suka gini Ustadz Tiharwi ya. Walaupun saya ini tidak pembisnis, tapi suka bikin teori-teori itu. Jadi orang itu kan kalau kita bisa etkon itu pasti memunculkan ihsan. Kalau kita bisa ihsan itu pasti akan makbul. Makbul itu artinya apa ya? Diterima oleh konsumen. Itu udah pasti. Nah itu. Terus secara teoritis memang begitu Kang. Oh ya, yang namanya kita membuat produk ya pasti akan mencari siapa sih pembeli kita gitu kan. Jadi waktu itu saya sudah akhirnya kegalauan tadi itu saya berpikir orang menjual produk dengan kapasitas kualitas seperti itu
pasti bayarnya ya itu gitu. Pembelinya ya orang itu. Saya membuat produk dengan kualitas begini, bayar saya akan ini. Maka terlebih dahulu itu saya menentukan pembeli saya itu siapa. Oke. Saya tidak mau mencari pembeli yang kualitas rendah, ibaratnya kayak gitu. Nah, saya fokus, ketika saya membuat produk yang berkualitas, saya akan mencari pembeli yang berkualitas. Alhamdulillah itu kegaluan itu akhirnya menjadi semacam tantangan. Saya tidak bisa masuk ke ranah itu karena ranah itu begini kualitasnya. Ya. Ketika saya ditarik-tarik ke sana, saya nggak mau. Oke. Itu sering dulu, Pak minta yang berkualitas begini, mau nggak? Orang daerah sini maunya yang berwarna ini. Nggak mau saya, karena kembali lagi kalau saya pernah berguru sama orang Cina itu, harga diri saya itu tidak serendah harga barang yang saya jual. Makanya sempat saya, berarti karena kepingin berkualitas, dia tidak mau menjual harga dirinya dengan hanya sebatas uang rupiah. Luar biasa ya. Saya langsung, ya kebetulan juga relasi bisnis saya juga banyak yang Cina juga. Saat ini itu pembelajaran yang saya dapat itu memang luar biasa. Mulai dari sistem produksi, kemudian cara mengelola ketika dia dapat uang bagaimana. Nah, Ustaz Tiarwi, ini maaf ini. Konon katanya atau sudah saya dapat info sudah ekspor ke Korea ya katanya ya. Itu gimana ceritanya bisa sampai ke mancanegara ini? Jadi rekanan kami kembali lagi bahwa saya membidik buzzer itu yang berkualitas itu kan. Otomatis kan buyer yang mencari produk saya itu kan juga orang-orang yang mempunyai kualitas tinggi juga. Oke. Nah, mereka punya kapasitas untuk bisa mengirim produk itu keluar. Dan kita fokus hanya di produksi atau manufaktur saja. Istilahnya prinsipalnya ya. Nah, saya disyaratin sama orang-orang pembeli itu, kalau kamu mau produk ini bisa saya ekspor, syaratnya harus ada sertifikasi HACCP. Saya akan memenuhi itu. Kemudian saya mengajukan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia untuk uji di pabrik kami. Kemudian teruji, melakukan pengujian itu lama juga sih, mulai dari bangunan, sistem, produk, sertifikasi dan macam-macam. Alhamdulillah lolos. Jadi HACCP-nya itu sudah keluar. Dan HACCP itu yang dipakai untuk perusahaan rekanan kami mengirim produk saya ke luar negeri. Gitu. Ada yang ke Saudi, ada yang ke Malaysia, Singapura, gitu. Dengan brandnya mereka. Oh gitu, ya. Itu saya ibaratnya behind the scene-nya. Oh iya. Itu luar biasa ya. Artinya kita bisa menembus pasar-pasar global lah istilahnya ya. Nah itu maaf ya. Jenengan ini kan background-nya kan santri ya. Biasanya santri ki yo angel kon profesional itu angel ya. Walaupun enggak semuanya, saya enggak mengatakan semuanya ya, tapi ya namanya santri biasa kita tahu ya. Ini apa sebenarnya yang mendorong ya agar ini teman-teman yang mendengarkan ini, terutama para santri ini bisa belajar dari ya menurut saya ini kesuksesan lah untuk merubah cara pandang ini. Silakan. Saya menganggap saya belum sukses loh Kang. Masih paragraf ini. Insya masih Allah. Banyak cerita-ceritanya. Kebetulan kalau saya menganggap bahwa saya mempunyai pekerjaan begini itu ada 2 faktor sih. Pertama, faktor orang tua. Oke. Mungkin beda kalau Kang Holeh kan mempunyai orang tua ulama. Jadi menurut jalurnya itu kepenak gitu kan. Waktu itu kan saya sempat juga mau ngikuti jejak Kang Holeh ke Mesir
Tapi tak pikir-pikir, alah, untuk aku bakal terhasil itu. Karena orang tua saya sebagai pedagang. Pedagang yang lokal. Hanya sebatas kabupaten aja. Nah, kemudian faktor daerah. Daerah saya Juwana ini, saya katakan kebanyakan mempunyai profesi pedagang. Jadi pedagang yang tangguh lah. Saya akui orang-orang Juwana itu mempunyai profesi dagang yang tangguh. Insyaallah. Jadi dua faktor itu yang mempengaruhi saya ya seperti ini. Orang tua, kemudian kultur budaya daerah. Lain lagi ceritanya kalau sama saya di Kudus, sarang itu pasti ya profesinya sebagai kiai. Jadi lingkungan itu betul-betul membentuk ya. Dan cuman faktor yang sangat sangat mempengaruhi ya faktor belajar kan. Belajar dengan orang lain gitu. Belajar dengan orang lain ya, yang tadi itu saya ceritain. Hampir 10 tahun saya berinteraksi dengan budaya orang sono. Kemudian yang sekarang ini saya berinteraksi itu dengan orang Korea. Jadi mitra bisnis saya sekarang itu orang Korea. Itu juga mempunyai standarisasi kedisiplinan yang luar biasa ya. Luar biasa. Pak Kapolri sendiri tahu kan? Iya betul. Jadi pengalaman saya pas di sana itu saya tinggal di apartemen tuh kan. Bawahnya itu toko kacamata, nggak luas, ya. Tapi setiap pagi itu mereka tuh ada istilahnya kalau di kita itu upacara persiapan, punya yel-yel setiap hari. Jadi luar biasa emang budaya kerja mereka ini ya. Dan ini ya kita ambil yang baik-baik ya tentunya untuk membangun sebuah peradaban. Nah ini kan tentu ya saya yakin ya di dalam diri Kang Harwi kan ada darah santri ini. Sebenarnya ini apa sih yang menjadi kesulitan santri untuk bisa menjadi seorang businessman seperti Kang Harwi ini? Kira-kira tantangannya apa pertama kali ini? Kalau sementara ini saya melihat ya dan berinteraksi dengan rekan-rekan santri yang mau bisnis itu kebanyakan taunya itu hanya itu gitu kan. Iya. Tahu hanya jualan beras. Dia taunya dari selepan dibawa ke pasar sudah. Ada yang jualan ikan, ambil dari TBI, kemudian dijual ke pasar, sudah. Ada lagi yang jualan, jualan orang Kudus, ada pengrajin peso kan? Ya. Dari pengrajin dibawa ke pasar atau ke toko-toko, sudah. Jadi tidak berpikir bagaimana produk itu, bagaimana sih ini produk bisa dikelola dengan baik dan benar gitu. Nah itu yang membuat kebanyakan ya nggak menganggap santri ya. Hampir semuanya masyarakat itu jarang yang mau melegalkan. Usahanya sendiri nggak mau dilegalkan, kemudian produknya sendiri juga tidak mau disertifikasikan. Kira-kira apa itu kendalanya itu? Takut pajak atau ribet kali ya? Ribet. Iya orang kita nggak suka ribet ya. Iya. Nah kebanyakan saya itu bertanya kan ke beberapa pondok gitu. Saya tanya ada ekstra kurikulum membuat roti. Ya. Kemudian ada ekstra kurikulum menjahit baju. Ada ekstra kurikulum. Pokoknya yang sifatnya hanya skill untuk meningkatkan skill. Terus saya ngomong sama Gusnya atau sama pembinanya. Nyun sewu jenengan ini mau mencipta buruh atau mencipta bos? Oke. Nah ini penting ini.
Kalau mencipta buruh, ya monggo silahkan. Nanti anak itu akan lulus dari pondok atau dari madrasah, mempunyai kemampuan membuat roti. Otomatis dia melamar pekerja di pabrik roti kan? Betul. Mempunyai ahli membuat baju, ya dia akan melamar sebagai toko konveksi atau pabrik konveksi gitu. Tapi tidak pernah diajarin bagaimana membuat sebuah perusahaan. Mulai dari perizinan, legalitas, kemudian sertifikasi, bagaimana perusahaan ini terizinkan membuat IMB, kan syarat rukunnya membuat pabrik ini kan lumayan ribet. Iya, ribet. Jadi kita punya tanah, sama kita punya rumah, ya kan ada IMB-nya. Nah, IMB-nya nanti ini peruntukannya untuk apa? Peruntukannya untuk membuat usaha. Setelah itu usahanya namanya apa? CV apa? PT apa? Setelah itu produknya punya kualitas apa enggak? Sertifikasinya ada enggak? Kalau seumpama itu makanan ada produk sertifikasi halal dari MUI apa enggak? Ini kan butuh ilmu tersendiri gitu kan? Betul. Ilmu tersendiri. Okay. Nah itu biasanya saya tanya itu, segini bae wis cukup gitu. Masya Allah. Jadi memang butuh proses lah saya kira ya seperti itu tuh. Jadi tidak semudah orang membalikkan tangan. Nah ini Kang Harwi ya, mungkin tentu dalam sekian perjalanan antum ya, dan saya yakin masih kedepannya insya Allah masih tetap kita berharap lebih maju. Tapi saya yakin dalam perjalanan ini kan ada ujian, ada cobaan. Nah kira-kira ayat apa yang mungkin mendorong sosok Ki Harwi ini bisa kokoh untuk menghadapi ujian ini? Kira-kira ada ayat apa yang selama ini terus mendorong komitmen Kang Harwi untuk berprestasi ini? Hampir semua Quran ya kali ya. Iya sih. Mungkin ada satu ayat khusus ini. Kan biasanya santri punya wirid tertentu ini. Ya, itu ada kan. Kemarin tuh saya sempat membaca itu, kok ayat ini kok bagus banget gitu. Bijarul ladru bijarotun walau be'un andikrillah wa ikramu sholatin wa ita'i zakat. Surat An-Nur ya. Ayat An-Nur 37 kalau nggak salah. Jadi janganlah kamu itu menjadi seseorang yang terlupakan dengan mempunyai profesi seorang pedagang. Otomatis kan ya memang yang namanya pedagang ini kan bergelimang harta ya. Iya. Nah, bergelimang harta, tapi jangan sampai, makanya ayat itu bagi saya itu tantangan. Ketika saya dapat finansial yang alhamdulillah cukup lah, tapi jangan sampai itu melupakan saya sebagai fitrah manusia harus zakat, sedekah, kemudian saya mempunyai kemanfaatan di masyarakat, di agama, gitu. Itu yang sangat-sangat menginspirasi saya. Masya Allah, luar biasa ini ya. Ini kalau cerita semuanya ini butuh berjam-jam, berjilid-jilid, dan insya Allah ini kita harap tidak sekali ini kita jumpa ya Kang Harwi ya. Banyak ilmu yang insya Allah kita bisa kita bisa ambil pelajaran, dan tentunya kita berharap semuanya usaha Kang Harwi ini Allah berkahi dan Allah berikan kemanfaatan yang luas bagi umat tentunya, dan membawa keberkahan bagi keluarga juga. Oke, terima kasih di ujung perjumpaan kita ini. Sekali lagi mohon maaf ini ya mengganggu waktu antum ini, dan jazakumullah khairan katsiran atas kesempatannya. Sekali lagi semoga ini nanti bisa didengar oleh para santri khususnya, biar ada semangat mereka untuk bisa meneladani kebaikan-kebaikan yang disampaikan tadi. Terima kasih dan cukup sekian. Matur suwun Kang Harwi. Salam untuk keluarga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKTV, jangan lupa